Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan sosial. Untuk itu, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, perbedaan sosial itu merupakan bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestis tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Jika ditelaah lagi, perbedaan sosial ini tentu saja mengarah pada perbedaan yang ada dalam lapisan masyarakat. Namun, dalam perbedaan tersebut tidak ada yang dikatakan lebih baik maupun lebih buruk, sehingga dihasilkan perbedaan yang tidak memiliki tingkatan atau jenjang. Dengan kata lain, perbedaan ini muncul bersifat secara horizontal. Nah, contohnya, misalkan jika kita melihat dari masyarakat Papua, masyarakat ini pastilah berbeda dengan budaya masyarakat di Jawa. Nah, akan tetapi sebetulnya perbedaan yang ada meskipun mungkin signifikan, tidak penting untuk selanjutnya dijadikan pembatas antara kebudayaan. Hal ini karena baik masyarakat Papua maupun masyarakat Jawa sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban yang sama di mata negara maupun hukum. Nah, dari sini kalian pasti tahu bahwa perbedaan bukanlah menjadi hal yang paling ditonjolkan. Nah, kamu pasti mengerti kan apa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang bersifat horizontal tadi menyebabkan gesekan di antara kita masing-masing. Untuk selanjutnya, perbedaan-perbedaan sosial ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada ciri fisik, yaitu ciri yang berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras, seperti perbedaan gaya rambut, potongan rambut, serta postur tubuh dan juga warna mata seseorang. Yang kedua ada ciri sosial, yaitu ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam masyarakat, misalnya profesi pekerjaan seseorang. Yang ketiga ada ciri budaya, yaitu ciri yang berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, seperti sistem budaya di masyarakat Jawa, di Batak, Sunda, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kategori perbedaan sosial berdasarkan sifat. Yang pertama ada perubahan kecil, di mana perubahan sosial ini tidak memberikan pengaruh atau dampak secara langsung kepada masyarakat. Misalkan perubahan tren model pakaian, perubahan tren model sepatu, dan sebagainya. Dan yang kedua ada perubahan besar, di mana perubahan ini merupakan perubahan sosial yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap masyarakat dengan adanya perubahan sosial tersebut. Misalkan perubahan kurikulum suatu pendidikan. Lalu yang terakhir ada dampak perubahan sosial, di mana dampak ini ada dampak positif sekaligus dampak negatif. Yang dampak positifnya, yang pertama adanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Yang kedua, membentuk pola-pola pikir masyarakat agar lebih rasional dan juga ilmiah. Yang ketiga, ada bermunculan ide-ide kreatif yang sesuai dengan perkembangan zaman.
di mana dampak-dampak positif ini pasti juga memberikan dampak negatif, yaitu yang pertama ada masuknya kebudayaan dari luar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang telah terbentuk. Yang kedua ada dapat menghilangkan kebudayaan asli dari suatu wilayah atau negara. Yang terakhir ada bermunculan penyimpangan-penyimpangan sosial yang baru. Nah, untuk itu, adakah pertanyaan dari kalian masing-masing? Tidak ada? Oke. Baiklah. Untuk tugas kalian hari ini, silahkan tulis contoh-contoh perbedaan sosial yang ada di sekitar lingkungan kalian. Sekaligus analisislah faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan sosial itu terjadi. Tugas ini kalian kumpulkan di GC paling lambat jam 5 ya. Untuk itu sekian pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.